Selamat pagi, salam sehat. Praktikum hari ini yaitu akometri, yaitu memeriksa pendengaran secara kualitatif. Tujuan percobaannya yang pertama, memeriksa daya pendengaran kualitatif. Yang kedua, membandingkan hantaran suara melalui tulang antara dua telinga, telinga kiri dan kanan. Tesnya disebut tes Weber. Yang ketiga, membandingkan hantaran suara melalui udara dan tulang pada satu telinga. Tesnya disebut tes Rine. Yang keempat, membandingkan daya penghantaran suara melalui telinga antara pemeriksa yang berpendengaran normal dan pasien simulasi. Tesnya disebut tes Swabah. Ada 5 jenis pemeriksaan akometri. Yang pertama, tes batas atas, batas bawah. Yang kedua, tes Weber. Ketiga, tes Rine. Keempat, tes Swabah. Dan kelima, tes Bing atau occlusion test. Alat yang diperlukan yaitu satu set garpu tala dengan frekuensi 128 Hz, 250 Hz, 512 Hz, 1024 Hz, dan 2048 Hz. Penala dibunyikan dengan memetik kaki-kaki penala yang diletakkan di muka lubang telinga PS harus sebidang dengan lubang telinganya. Karena getaran suara penala dirambatkan sebidang dengan kaki penala. Dan waktu memegang penala tidak boleh menyentuh kaki penala. Cara menggetarkan garpu penala ada 3. Yang pertama dipukul dengan alat khusus, yang ujungnya ini yang bulat adalah karet bahannya. Yang kedua dengan cara memetik kaki-kaki penala. Yang ketiga dipukulkan pada siku. Untuk tes batas atas, batas bawah, digunakan semua frekuensi garpu penala. Tes batas atas, batas bawah. Syaratnya, pendengaran pemeriksa harus normal. Caranya, pemeriksa duduk berhadapan dengan PS sejauh 60 cm. Getarkan penala berfrekuensi paling rendah, yaitu 128 Hz, dengan intensitas selemah mungkin di muka lubang telinga kiri pemeriksa. Setelah terdengar dan suara sudah lemah intensitasnya, segera pindahkan ke muka lubang telinga kiri PS. Tanyakan pada PS, apakah yang bersangkutan mendengarkan suara garpu tala tersebut atau tidak, dan catat hasilnya. Selanjutnya, pemeriksaan yang sama untuk telinga kanan dan catat hasilnya. Lakukan pula uji kedua telinga untuk penala berfrekuensi 256, 512, 1024, dan 2048 Hz. Catat semua hasilnya. Orang normal, semua frekuensi dapat didengar oleh kedua telinga PS. Laporannya ditulis nama tes, hasil pemeriksaan, hasil tes, dan interpretasinya. Nama tes itu batas atas, batas bawah. Hasil pemeriksaan, telinga kanan mendengar semua frekuensi, telinga kiri mendengar semua frekuensi. Hasil tesnya, telinga kanan batas atasnya normal, batas bawahnya normal. Telinga kiri batas atasnya normal, batas bawahnya normal. Interpretasinya, telinga kanan normal, telinga kiri normal. Bila frekuensi rendah tidak terdengar dan frekuensi tinggi terdengar, hasil tesnya disebut batas bawah naik, batas atasnya normal.
Ini terjadi pada penderita tuli konduksi. Bila frekuensi rendah terdengar, frekuensi tinggi tidak terdengar, hasil tes disebut batas bawah normal, batas atas turun. Ini terjadi interpretasinya pada tuli persepsi. Tes berikutnya, tes Rine, di mana ada dua posisi garpu tala. Yang pertama pada tulang mastoideus, processus mastoideus. Yang kedua di depan lubang telinga. Tes Rine ada dua cara. Cara yang pertama, pasien duduk berhadapan dengan pemeriksa 60 cm, letakkan penala 256 Hz atau 512 Hz yang sudah digetarkan pada planum mastoideum kiri PS. Itu disebut posisi pertama, dan tanyakan apakah terdengar atau tidak. Bila terdengar, segera pindahkan ke depan lubang telinga kiri. Itu posisi 2. Dan tanyakan pada posisi 1 atau posisi 2 suara penala terdengar lebih keras. Lakukan tindakan di atas berulang berkali-kali tanpa menggetarkan ulang penala, hingga PS dapat membedakan posisi mana yang lebih keras. Catat hasil pemeriksaan untuk telinga kiri. Lakukan pemeriksaan yang sama untuk telinga kanan dan catat hasilnya. Pada orang normal, suara penala terdengar lebih keras pada posisi 2. Artinya, air conduction lebih baik dari bone conduction. Demikian juga bisa terjadi pada penderita tuli persepsi. Laporan Rine cara pertama, nama tes Rine, hasil pemeriksaan, telinga kanan mendengar suara lebih keras pada posisi 2, telinga kiri mendengar suara lebih keras pada posisi 2 juga. Hasil tes, Rine telinga kanan positif, telinga kiri rinenya juga positif. Interpretasinya, telinga kanan normal atau tuli persepsi. Telinga kiri juga normal atau tuli persepsi. Untuk membedakan, perlu lanjut dengan tes Weber. Catatan, bila telinga kanan mendengar suara lebih keras pada posisi 1, hasil tes disebut Rine negatif atau tuli konduksi. Cara kedua, pemeriksa duduk berhadapan dengan PS sejauh 60 cm, letakkan penala 256 Hz atau 512 Hz yang sudah digetarkan pada planum mastoideum kiri orang percobaan atau PS. Dan PS harus menyatakan suara terdengar pada waktu penala diletakkan pada posisi 1. Dan menyatakan segera pada saat suara tidak terdengar lagi. Catat lamanya waktu dari mulai diletakkan penala pada posisi 1 hingga PS menyatakan tidak mendengar lagi suara penala. Pada saat PS menyatakan suara penala tidak terdengar lagi pada posisi 1, segera pindahkan penala ke depan lubang telinga kiri atau posisi 2 dan catat lama waktunya sampai tidak terdengar lagi. Waktu dihitung terus bila suara masih terdengar di posisi 2. Normal, suara penala pada posisi 2 terdengar lebih lama daripada posisi 1. Kemudian lakukan uji terbalik dengan cara penala diletakkan di depan lubang telinga kiri lebih dahulu atau posisi 2 sampai tidak terdengar, kemudian penala dipindahkan pada planum mastoideum kiri posisi 1. Tanyakan suara penala masih terdengar atau tidak. Normal, pada posisi 1 PS tidak
mendengar suara lagi. Kemudian lakukan pemeriksaan yang sama untuk telinga kanan. Laporan Rine cara 2, nama tes Rine, hasil pemeriksaan, telinga kanan mendengar suara lebih lama pada posisi 2, telinga kiri mendengar suara lebih lama pada posisi 2, hasil tes telinga kanan Rine positif, telinga kiri Rine positif juga. Interpretasinya, telinga kanan normal atau tuli persepsi, telinga kiri normal atau tuli persepsi. Untuk membedakan, perlu lanjut dengan tes Weber. Bila telinga kanan mendengar suara lebih lama pada posisi 1, berarti BC-nya lebih baik dari AC. Hasil tes disebut Rine negatif. Berarti orang tersebut tuli konduksi. Tes selanjutnya yaitu tes Weber. Garpu tala diletakkan di garis tengah kepala. Bisa di gigi seri bagian atas, di antara alis, kemudian di dahi, ubun-ubun, atau puncak kepala. Caranya, pemeriksaan duduk berhadapan dengan PS sejauh 60 cm, kemudian letakkan penala 256 Hz yang sudah digetarkan pada pertengahan dahi, ubun-ubun, puncak kepala, atau gigi seri atas. Tanyakan pada PS mengenai kekerasan suara penala yang terdengar oleh kedua telinga. Apakah sama keras? Bila tidak sama keras, tanyakan telinga mana, kiri atau kanan, yang lebih keras mendengar suara penala. Lakukan uji yang sama untuk penala berfrekuensi 512. Normal, PS mendengar suara penala sama keras di kedua telinga. Artinya, BC telinga kiri dan kanan sama baik. Laporan Weber, nama tes Weber, hasil pemeriksaan, telinga kanan mendengar suara sama keras dengan telinga kiri. Hasil tes disebut Weber equal. Interpretasinya, BC telinga kanan sama baik dengan telinga kiri. Tes Weber sendiri tidak bisa untuk mendiagnosis jenis ketulian. Bila telinga kanan mendengar suara lebih keras daripada telinga kiri, hasil tes disebut Weber lateralisasi ke kanan. Ini tandanya, interpretasinya itu BC kanan lebih baik daripada BC kiri. Selanjutnya tes wabah. Tes wabah ini syaratnya pendengaran pemeriksa harus normal. Pemeriksa duduk berhadapan dengan PS sejauh 60 cm, letakkan penala 512 Hz pada planum mastoideum sebelah kiri PS sampai tidak terdengar. Kemudian pindahkan pada planum mastoideum pemeriksa. Kemudian uji ini dibalik mulai dari pemeriksa sampai tidak dengar, baru dipindahkan ke PS. Normal, lamanya suara yang didengar pemeriksa sama panjangnya dengan lamanya suara yang didengar PS. Laporannya, nama tes wabah, hasil pemeriksaannya, telinga kanan dan kiri. Pada saat PS tidak dengar, pemeriksa juga tidak dengar. Dibalik, pemeriksa tidak dengar, PS juga tidak dengar. Maka hasil tesnya disebut wabah equal. Interpretasinya, pendengaran telinga kanan dan kiri normal. Tes wabah sendiri bisa untuk mendiagnosa jenis ketulian, kecuali tuli campur. Bila pemeriksa mendengar suara lebih lama dari PS, hasil tes disebut wabah memendek.
Interpretasinya, telinga PS yang dites, tuli persepsi. Bila PS mendengar suara lebih lama daripada pemeriksa, artinya BCPS lebih baik dari pemeriksa. Hasil tes tersebut disebut swabah memanjang. Interpretasinya, telinga PS yang dites tuli konduksi. Karena pada orang tuli konduksi biasanya lebih baik dari keadaan normal. Yang terakhir, tes Bing atau occlusion test. Pemeriksa duduk berhadapan dengan PS sejauh 60 cm. Letakkan penala 512 Hz pada planum mastoideum kiri PS. Dan setelah terdengar, suruh PS menutup dan membuka lubang telinga kirinya secara bergantian dengan jari tangannya. Tanyakan, bagaimana pengaruh penutupan lubang telinga terhadap suara penala yang didengar. Lakukan pemeriksaan yang sama untuk telinga kanan. Normal, penutupan lubang telinga menyebabkan suara penala terdengar lebih keras. Laporannya, nama tes Bing, hasil pemeriksaan, telinga kanan suara lebih keras saat lubang telinga ditutup. Telinga kiri suara lebih keras saat lubang telinga ditutup. Hasil tes disebut Bing positif pada telinga kanan dan kiri. Interpretasinya, sistem konduksi telinga kanan dan kiri normal. Hal ini terjadi pada orang normal dan pada orang tuli persepsi. Bila lubang telinga ditutup dan suara tidak menjadi lebih keras, maka disebut Bing negatif. Interpretasinya, sistem konduksi telinga tersebut tidak normal. Artinya tuli konduksi. Tugas praktikum hari ini itu saudara membuat laporan hasil pemeriksaan akometri pada orang normal untuk semua tes akometri. Yang kedua, buat laporan hasil pemeriksaan akometri untuk orang dengan tuli persepsi telinga kanan dan tuli konduksi telinga kiri. Kemudian, yang ketiga, gambarkan sistem pendengaran yang diperiksa dengan AC dan dengan BC. Ini laporannya. Jadi, telinga kanan, nama tesnya apa? Isi di sini. Hasil pemeriksaan yang normal itu bagaimana? Hasil tesnya disebut apa? Interpretasi apa? Demikian dengan tes kedua, misalnya Weber. Hasil pemeriksaannya bagaimana? Hasil tesnya gimana? Interpretasinya gimana? Dan tes selanjutnya. Yang tadi saudara udah tahu caranya. Nah, untuk telinga kiri juga sama. Kemudian tadi ada tugas kedua, itu telinga kanan tuli persepsi. Nah, bagaimana hasil pemeriksaan akometri saudara isi. Ya, demikian juga untuk telinga kiri yang tuli konduksi. Saudara tulis hasil dari pemeriksaan akometri.